terseret ke dalam dunia ini. Tuhanlah penolongku, kepadamu ku berlari, mencari ketentraman hidup. Kau beri kedamaian dan ketenangan bagi diriku. Salam jumpa kembali bersama kami, Suster-Suster Putri Renya Rosari di komunitas Pademangan, Tuh Alfonsus Rodriguez. Kami bertiga ingin berbagi tentang sejarah panggilan kami. Nama saya Suster Maria Elfrida PR. Tempat tanggal lahir, saya dilahirkan di Pulau Lembata, di sebuah kampung kecil namanya Udak. Dan setelah saya terlahir dari anak pertama dari 10 bersaudara. Ayah saya baru meninggal dan kami ada 3 suster dan yang lainnya berkeluarga. Baik, saya Suster Maria Benita PRR, tempat tanggal lahir Lembata, 27 Desember 1987. Saya lahir dalam keluarga kecil, anak sulung dari 2 bersaudara, yang bungsu anak laki-laki sudah berkeluarga. Nama saya Suster Maria Ansila PRR. Saya terlahir di Pulau Timur, di salah satu kota kecil, kota tua yang namanya Munti, tanggal 20 April 1961, 7 bersaudara, 4 putra dan 3 putri. Yang dalam hidup religius saya sendiri, yang lainnya berkeluarga. Saya termotivasi untuk menjadi seorang biarawati itu dari keluarga, karena tiap malam pada waktu itu tidak ada TV, tidak ada radio, lalu menunggu jam makan malam biasanya kami duduk bercerita. Bapak yang menjadi pencerita dan bahan-bahan ceritanya itu biasa dari kitab suci. Lalu juga ada doa malam biasanya diawali dengan doa rosario. Dan satu intensi itu adalah intensi mohon panggilan untuk hidup imamat dan hidup membiara. Waktu saya kelas 4 SD itu suster-suster kongregasi Putri Renya Rosari, kongregasiku ini masuk di paroki saya, masuk dan tinggal di situ, dan itu yang memotivasi saya semakin kuat untuk menjadi seorang suster. Lalu 1974 tamat SD di kota kecil yang sama, melanjutkannya ke SMP yang namanya SMP 1 Yosef Memukti, 1977, kemudian 1981 saya tamat SPG di bulan Juli itu. Lalu kemudian saya langsung berangkat ke Flores untuk masuk suster PRR, menjalani masa pembinaan yang dalam hidup religius itu tahapnya itu tahap postulan. Kemudian 1982 bulan Juli masuk novisiat, 1984 itu kaul pertama provisi. Di Larantuka, semua itu di Larantuka, di Flores, Nusa Tenggara Timur, di Biara Pusat. Kalau postulannya itu kami menjalani pembinaan di satu tempat yang namanya Riau Kemie, di sebelah bukit Gunung Ile Mandiri, itu di Kota Larantuka. Kota Larantuka itu di lereng gunung
lalu langsung berhadapan dengan pantai, sedangkan yang Rian Kemei itu dibalik dari gunung itu dan dia itu terhampar bukit kecil dengan hutan-hutan di situ tempat pembinaannya, yang waktu itu juga sedikit jauh dari masyarakat seperti itu. Lalu 1984 bulan Juli tahun pertama dan saya langsung berangkat ke Jawa bersama dengan 2 teman yang kami seangkatan lalu studi di Jogja. Gitu. Lahir dari keluarga kecil sebagai putri tunggal, putri sulung dari 2 bersaudara. Sebenarnya tidak ada, orang tua tidak setuju untuk menjadi seorang religius. Tetapi motivasi awal saya ketika saya SMA, itu saya tinggal di asrama susteran PRR. Saya dididik oleh para suster PRR. Tetapi sebenarnya motivasi awal menjadi PRR bukan di asrama itu. Karena saya sudah melihat situasi PRR seperti apa, bagaimana saya hidup bersama suster PRR, sebenarnya bisa saja saya mencari komunikasi lain. Tetapi di tahun 2007, pada waktu menjelang ujian akhir nasional, itu kehadiran pendiri kongregasi PRR, Bapak Uskup Gabriel Manik, yang hadir dalam wujud jasad dalam keadaan utuh kembali dari Amerika. Lalu saya bernazar bersama teman-teman yang lain. Saya bernazar pergi berdoa di kapel Bapak Uskup Gabriel Manik, pendiri kongregasi PRR ini, yang menjadi pendiri saya juga. Saya bernazar ketika saya lulus SMA, berarti saya ingin menjadi PRR. Dan doa saya, doa seorang anak SMA, anak remaja, dikabulkan melalui perantaraan doa Bapak Uskup Gabriel Manik ini. Karena nazar saya, maka saya masuk biara. Tetapi memang pergulatan awal adalah orang tua saya memang tidak setuju. Sampai dengan tahun 2016, baru mama saya mengatakan, ya bisa jadi suster. Tetapi sejak dari tahun 2007 saya masuk suster PRR, mama saya tidak pernah menyetujui saya untuk mengungkapkan bahwa dia menyetujui saya untuk masuk PRR. Tetapi langkah saya masuk PRR, saya tahu Bapak Ibu saya mendoakan saya. Jadi doa penyertaan dari orang tua saya itulah yang memotivasi saya untuk bisa sampai saat ini, yang memotivasi saya untuk berlangkah sampai detik ini. Tidak tahu selanjutnya seperti apa, tetapi pasti Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi keinginan orang tua, dan juga apa yang menjadi keinginan banyak orang dalam diri saya. Jadi kalau Suster Anisila sudah sekian tahun, saya masih seumur jagung. Dalam konteks saya baru masuk postulan di tahun 2007, tempatnya yang sama. Tahun 2007 masa pembinaan sampai 2008 masa postulan. 2008 saya masuk masa novisiat 2 tahun sampai 2010. 2010 saya kaul pertama. Kaul pertama itu menerima medali, lalu saya berkarya sampai kaul kekal di tahun 2018. Jadi saya sudah kaul kekal menjalani masa 7 tahun masa linearan, lalu mengungkapkan janji untuk selamanya menjadi PRR. Itulah yang motivasi awal menjadi seorang PRR. Bagaimana banyak tantangan yang saya hadapi, tetapi karena motivasi dari keluarga, dari para suster, dan yang utama adalah doa Bapak Uskup Gabriel Manik dan para pendiri yang mendoakan langkah saya sebagai seorang religius PRR. Panggilan dan orang-orang penting yang berpengaruh dalam panggilan saya adalah keluarga. Ternyata Bapak dan Mama itu punya nazar untuk panggilan, tapi syukur bahwa mereka bercerita tentang janji mereka pada Tuhan untuk mempersembahkan saya untuk mengikuti Tuhan itu setelah saya bergaul. Berarti saya bersyukur karena itu murni, panggilan murni, bukan karena nazar Bapak dan Mama. Jadi waktu itu saya susah dilahirkan selama 3 hari, apalagi itu di gunung, di kampung jauh sekali. Dan Bapak mengatakan kalau
Tuhan, anak ini lahir hidup, kami persembahkan kepadamu, tapi tidak beritahu mau jadi suster atau apa, hanya persembahan. Dan kalau ibu ini selamat juga kami bersyukur. Kalau memang panggilan Tuhan untuk mereka kembali juga tetap bersyukur. Jadi sebenarnya saya adalah persembahan Bapak dan Mama, persembahan dari yang terbaik menurut mereka, yang anak sulung pasti buat keluarga sebenarnya, tetapi itu yang dipersembahkan. Jadi sehingga dalam perjalanan kehidupan apapun kesulitan yang saya hadapi, bukan tidak ada air mata dan tawa, ada, tetapi saya termotivasi dengan saya persembahan. Saya adalah buah dari doa Bapak dan Mama. Dan ternyata Bapak dan Mama itu merawat panggilan itu sampai saat ini. Bapak sudah mendahului di surga, tapi saya percaya dia berdoa. Dan Mama itu pernah saya kembali libur, tengah malam saya kaget itu Mama ke ruang doa. Kami punya satu ruangan doa. Dan Mama pasang lilin. Saya bilang, Mama buat apa sih berdoa? Mama berdoa untuk siapa? Untuk kamu anak-anak, kamu 3 suster. Jadi ternyata merawat panggilan itu bukan saja mempersembahkan, tetapi menjaga kapanpun Mama pengen doa, dia doa saja. Jadi Mama bilang kalau saya rasa tidak nyaman untuk kamu bertiga, Mama selalu berdoa, kapan saja. Malah dia lebih tekun dari jam-jam doa-doa kami gitu kadang-kadang. Jadi begitu mereka merawat panggilan dengan cara hidup mereka setiap hari. Kemudian saya sendiri juga menjaga panggilan dengan doa-doa dan menjaga kehidupan. Saya bergaul pertama 94 dan kemudian sudah merayakan Portugal waktu itu 2002 dan Perak 2019. Jadi sekarang usia kaul saya 27 tahun. Jadi tanpa disadari saya sudah mencapai usia itu dan saya bahagia. Saya masih setia sampai hari ini. Dan mengenai tempat pengabdian, perutusan pertama itu sebenarnya saya di Bali. Tapi kemudian pulang kembali dari libur, pimpinan meminta saya ke Pademangan, ke Jakarta. Waktu itu deg-degan karena baru habis novis ke Jakarta Pademangan, dan jadi komunitas Pademangan ini menjadi komunitas perdana saya setelah menerima kaul pertama sebagai seorang putri Renya Rosari di tahun 94. Dan satu hal yang sangat menggembirakan saya adalah hidup bersama suster, salah satu suster perdana PRR adalah Suster Gabriela. Jadi saya bahagia sekali, saya masih baru tamat novisiat, terus menjalani hidup dengan suster perdana. Itu sebuah kekuatan bagi saya karena pasti beliau akan mewariskan apa kata pendiri, karena dia orang sejarah, dia orang pendiri di dalam lingkup pendiri waktu itu. Jadi saya sangat bahagia, termotivasi, sehingga rekaman-rekaman masa muda saya di Uniorat selama 6 tahun di Pademangan begitu kuat tentang bagaimana menjaga korps sebagai PRR. Apapun perutusan kita keluar kemana tetap nama PRR. Jadi bukan diri sendiri, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan sebagai PRR. Bagaimana membangun komunitas yang damai, bagaimana membangun komunitas yang pastoral. Dulu itu hari Minggu itu kami semua ada di luar rumah, ada di gereja, karena di kelas-kelas itu semua ada kelompok-kelompok kategori yang harus didampingi. Dan pengalaman pastoral pertama yang sangat membuat saya suka berpastoral itu di Pademangan sini, di paroki ini. Jadi saya sangat bersyukur untuk imam-imam, teman-teman sekongregasi waktu itu, saudara-saudari, juga umat yang sangat mendukung kami untuk berpastoral. Setelah itu saya saya pindah ke Hutan Kayu. Itu gara-gara juga komputer waktu itu jarang-jarang ada dan listrik suka padam di Pademangan, jadi skripsinya macet-macet, kadang pikul komputer ke rumah orang. Akhirnya saya pindah ke Hutan Kayu, juga tetap mengajar. Jadi Pademangan juga tetap mengajar TK, SD, SMA di Lasal di Mangga Besar. Kemudian kuliah, sambil kuliah lalu lanjutkan selesaikan di Hutan Kayu. Setelah itu kembali sambil menunggu untuk menerima cincin.
saya mendampingi di Leprah selama 6 bulan. Setelah itu kembali kaul Tegal diterima untuk mengucapkan janji akhir di tahun 2002. Kemudian bekerja di Komisi Keluarga Keuskupan selama kurang lebih 4 tahun. Setelah dari situ saya ke Timor Leste. Di Timor Leste itu menangani para calon untuk yang pertama kali buka di Timor Leste, menangani di situ, dan saya di Timor Leste selama 12 tahun. Ada kesulitan dalam bahasa, ada kesulitan dengan budaya, dan situasi awal waktu itu masih perang, sehingga ada trauma-trauma yang saya rasakan. Tapi saya bahagia di sana, dan setelah itu di tahun awal 2018 saya berpindah ke tempatnya Suster Ansila di sekolahan di SMA kami. Setelah 1,5 tahun kembali lagi ke Pademangan. Nah, saya juga bersyukur kok bisa kembali begitu di Pademangan dan berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat lama yang ternyata masih saling mengasihi. Jadi betapa bahagianya berada di komunitas Pademangan. Jadi saya beberapa tempat yang sempat saya nikmati, dan belum pernah ke Kalimantan atau Papua atau ke luar negeri, hanya di lingkup Indonesia. Dalam kurun waktu 11 tahun itu saya sudah menginjakan kaki di 4 komunitas. 4 komunitas itu komunitas pertama saya ketika setelah tahun pertama itu di Flores, menangani anak asrama. Anak asrama itu usia SMP. Itu karya kongregasi. Saya berkarya di situ selama awal tahun 2011 sampai akhir 2012. Setelah itu saya dipindahkan di Pulau Timor. Pulau Timor perbatasan dengan Timor Leste. Itu hanya 15 menit dari tempat saya berkarya ke Timor Leste jalan kaki. Di situ saya berkarya selama 3,5 tahun, dari 2013 awal sampai dengan Juli 2016. Di situ saya mengajar TK dan SD. Setelah tahun 2016, berkisah sedikit tentang pengalaman saya di Oepoli, di tempat yang namanya Oepoli ini, karena perbatasan Timor Leste, jadi jaringannya yang paling kencang adalah jaringan Telemor. Telemor itu jaringan Timor Leste. Tidak ada jaringan Telkomsel sama sekali. Kalau mau melihat anak muda zaman sekarang berkarya di sana dan zaman saya waktu itu, notabene anak-anak muda kebanyakan pegang HP. Tetapi waktu berkarya di sana, HP tidak ada gunanya. HP yang layar injak, layar sentuh tidak ada fungsinya. Di sana hanya pakai Nokia Center, Nosen istilahnya. Nokia Center dia bisa tangkap jaringan Telkomsel. Itu paling hanya 1, 2, tidak full. Tetapi puji Tuhan bisa bertahan sampai 3,5 tahun di tempat itu. Dan untuk jangkauan bus dari Oepoli ke kota itu jangkauannya bisa 12 jam perjalanan dari tempat saya berkarya sampai ke kota. Lalu setelah 2016 di pertengahan bulan Juli saya pindah ke komunitas Jogja, studi di komunitas Jogja, dan dalam perjalanan studi saya harus cuti 1 semester untuk TOEFL di 2018. Maka saya tunda 1 semester, sebenarnya tamat di tahun 2020, akhirnya tamat di tahun 2021. Lalu setelah dari Jogja saya ke Pademangan menjadi guru di TK dan SD Santo Lukas. Berkarya di tempat ini, puji Tuhan sudah merasa nyaman karena umat sangat dengan terbuka menerima kehadiran saya walau masa pandemi, tetapi cepat sekali mengenal. Biar pakai masker tetapi umat tahu, oh ini suster ini suster ini. Itu yang saya mengalami, bagaimana situasi umat tidak jauh berbeda tempat di mana saya berkarya dan di tempat ini. Itu yang saya rasakan dalam karya perutusan, dan umat juga sangat antusias untuk mendukung perjalanan panggilan saya yang saya rasakan di berbagai komunitas.
Tempat-tempat tugas dan pengalaman. Dari Jogja saya ke Timor Leste, satu komunitas namanya Likisa. Ya, di situ sebagai guru agama, lalu juga kerja di sekolah. 4 tahun lamanya di Likisa. Saya senang karena anak-anaknya mau belajar dan juga anak-anak senang kreatif, apa saja yang kita mau bantu mereka, selain pendidikan formal maupun ekstrakurikuler seperti drama mereka suka, sehingga ada pentas pada hari raya Paskah dan Natal. Itu pengalamannya berkesan juga. Selain itu juga pembinaan berbagai pembinaan kategorial di paroki itu. Paroki itu seluasnya 1 kabupaten. Dari Timor Leste saya ke Surabaya, dan di sana juga sekolah, kemudian terlibat juga dalam pastoral, artinya kegiatan-kegiatan kehidupan rohani umat. Kami terlibat juga 4 tahun di Surabaya, kemudian pindah ke Maumere, satu tempat namanya Watu Belapi. Nah, dia di tempat ketinggian, hawanya sejuk, banyak pohon-pohonnya itu yang untuk tanaman umur panjang, cengkeh, kakao, advokat dan lain sebagainya. Satu tempat yang sejuk dan nyaman. Di situ juga dengan tugas yang sama di sekolah sebagai guru agama, kemudian juga bantu umat di paroki, di stasi-stasi. 19 stasi. Lalu kami juga 4 suster yang hari Sabtu itu sudah berangkat ke stasi-stasi itu. Minggu sore baru kami kembali ke susteran di stasi. Sabtu malam itu dengan kegiatan itu orang dewasa, doa atau rekoleksi, pembinaan-pembinaan iman lainnya. Kemudian setelah ibadat pertemuan juga dengan Modika atau dengan anak-anak yang istilahnya anak sekami. Setelah makan siang baru kami kembali ke susteran. Dari Watu Belapi dan Maumere saya ke Afrika, ke Kenya, 12 tahun. Ya, 12 tahun itu tidak di satu tempat yang sama, tapi kami ada beberapa rumah yang berbeda provinsi. Ada yang namanya Nyanza Province itu, kemudian Rift Valley, kemudian dengan Nairobi. Di tempat yang lain itu 2 tahun, 1 tahun. Saya lebih banyak di Nairobi. Ya. Dan pengalaman yang sangat berkesan dalam dari satu tempat ke tempat yang lain itu, yang saya temukan itu bahwa manusia itu bangsa apapun dan apapun dia ingin mengasihi dan dikasihi. Itu. Sehingga saya boleh menemukan juga banyak sahabat, kakak adik, orang tua, dan itu sangat menggembirakan dan juga yang terus memotivasi. Ya. Jadi di mana itu setiap manusia dia butuh mengasihi dan dikasihi. Kalau melihat pengalaman karya dan tantangannya, lalu pengalaman yang berkesan, sebenarnya setiap tempat karya itu punya pengalaman masing-masing, punya pengalaman berkesan masing-masing. Tetapi yang paling berkesan bagi saya adalah komunitas kedua, komunitas Oepoli, yang memberi saya banyak pelajaran. Kalau di Larantuka memang termasuk komunitas kota, apalagi Jogja dan Jakarta. Tetapi yang membuat saya terkesan dan bisa kuat dan teguh dalam panggilan itu di komunitas Oepoli. Tantangan sejak awal saya masuk komunitas itu saja sudah membuat saya, oh ini namanya panggilan, inilah PRR. Sehingga di tempat ini saya ditempa. Sebelum saya berkarya di Oepoli, saya bukan seorang katekis yang studi sekian banyak materi yang saya pelajari tentang katekis. Tetapi karena
menjadi seorang PRR itu sejak di masa postulan sudah ditempa menjadi seorang pewarta sebagai seorang katekis. Studi hanya sebagai tambahan saja, hanya mendapat ilmu. Tetapi bagi saya sejak masa pembinaan saya sudah menjadi seorang katekis. Sehingga ketika sampai di komunitas ini dan di tempat itu tidak ada biara, satupun biara religius tidak ada di situ. Hanya satu pastor dan waktu itu 3 suster PRR yang berani berkarya di komunitas Oipoli ini. Sudah sekian banyak suster yang berkarya, tapi hanya PRR yang berani masuk di tempat ini. Lalu di tempat itu bukan hanya juga berkarya sebagai guru, tetapi saya juga pergi melayani orang-orang sakit, mendoakan orang sakit, dan yang lebih terkesannya saya, walaupun pulang sekolah dengan berjalan kaki, pergi pulang itu hitung saja 2 jam, karena saya harus berjalan kaki ke sekolah dan pulang sekolah. Sampai di rumah kalau ada orang meninggal tidak ada kata istirahat, simpan tas langsung berangkat. Bahkan pernah saya tidak mandi langsung pergi melayani orang mati, menguburkan orang mati, karena umat sudah menunggu untuk suster pergi memimpin ibadat karena romo berhalangan. Itu yang sangat membuat motivasi saya untuk lebih mendalami bagaimana menjadi seorang katekis. Dan di tempat ini motivasi saya menjadi tumbuh, menjadi kuat. Saya harus menjadi seorang pewarta yang seperti apa di masa sekarang ini. Dan disitulah saya juga ditempa untuk berani menghadapi tantangan. Karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi di situ, bahkan kita jarang untuk ke kota, karena memang tempatnya jauh dari jangkauan kota, sehingga apapun yang terjadi kita hanya di dalam lingkup itu. Tetapi karya pelayanan pastoral di situ itu menjangkau sekian banyak lingkungan. Ada 6 stasi, lalu 6 stasi itu jaraknya jauh-jauh. Tetapi bagaimana saya berjuang untuk menyesuaikan diri dengan budaya Flores saya, belajar budaya Timor, dan saya bisa masuk untuk belajar bersama dengan umat di situ. Lalu satu hal yang saya pelajari dari setiap komunitas yang saya alami adalah bagaimana saya tidak menganggap diri lebih hebat dari orang lain, tetapi saya belajar untuk tetap tunduk dan mau belajar juga dari orang lain, belajar dari sesama, sehingga tidak menganggap diri lebih tahu, tetapi bagaimana saya terus belajar untuk membenahi diri, terus belajar untuk memotivasi diri. Itu yang membuat saya bisa bertahan sampai saat ini walaupun banyak tantangan yang saya hadapi. Tapi yang saya temukan bahwa tantangan terbesar itu sebenarnya dalam diri sendiri, dari diri sendiri. Kalau saya tidak bisa mengatasi diri saya sendiri, bagaimana saya bisa mengatasi orang lain atau mengatasi pengalaman-pengalaman saya. Jadi yang terpenting adalah ketika saya menghadapi tantangan, saya hanya bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Tantangan dalam perjalanan panggilan yang cukup berkesan, tapi sekaligus menjadi sebuah keindahan dalam penghayatan. Ketika saya berada di Timor Leste, menerima tugas sebagai pendamping para calon. Waktu itu Timor Leste juga belum ada rumah pembinaan. Jadi saya bersama Suster Maria Laurencia PDR memulai di sana dengan pembinaan dasar aspiran, postulan, dan kemudian saya melanjutkan dengan novisiat. Yang menjadi tantangan adalah bahasa. Karena bahasa berbeda, ya budaya tidak beda jauh dengan NTT. Tetapi bahasa, karena bagaimana membina calon dari yang awam biasa menjadi seorang PRR tidak mudah, dan dia harus paham betul, mengerti betul, apalagi kalau sudah di masa novisiat, dia harus mengerti konstitusi hidup seorang religius PRR sehingga tidak bersifat umum sebagai PRR.
Dan itu tidak mudah untuk menjelaskan seperti teman-teman yang ada di Indonesia, karena masih menggunakan bahasa bukunya atau sumbernya itu konstitusi bahasa Indonesia, bukan bahasa Tetun. Dan saya sendiri tidak punya bekal apa-apa untuk bahasa itu. Jadi kadang-kadang kami tidak ketemu. Kadang-kadang jelaskan, mereka mungkin mengerti sedikit-sedikit. Kadang mereka bicara, saya juga kadang tidak mengerti. Lalu ada hal-hal yang memang kemudian ada air mata. Saya juga sebenarnya dulu itu saya orangnya sabar. Kata orang sih, tapi saya tidak tahu. Saya itu lembut, sabar, ramah, kata orang begitu. Lalu untuk memarahi misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan, diajar ulang-ulang, tidak paham misalnya, atau saya sendiri juga tidak paham mereka itu, saya tidak tahu marah, itu larinya ke menangis. Jadi saya sharing sama pimpinan saya. Pimpinan saya bilang, "Hah? Seorang pemimpin novis menangis di depan novis? Tidak bisa itu. Tidak bisa. Kamu harus berani. Kamu harus tabah. Kamu harus tegar. Tidak bisa seperti itu." Dan ternyata sesudah itu karunia-Nya malah lebih galak. Lebih galak dari yang tadinya halus, lembut, ramah itu udah hilang. Sangat keras, mungkin mereka banyak kalau terluka mungkin dengan saya, dan saya juga sangat tegas. Itu yang menjadi tantangan dan kesulitan, tapi menjadi sukacita karena berproses. Dalam proses pendampingan saya tidak hanya mendampingi mereka menjadi seorang PRR, tapi kegembiraan adalah saya mendampingi diri saya menjadi seorang PRR yang baik supaya menjadi contoh untuk mereka, dan saya bahagia, bangga boleh berperan bagi kehidupan mereka. Semoga mereka menjadi suster yang baik. Itu tantangan yang menggembirakan. Oke, pesan saya untuk orang tua dari pengalaman pribadi, saya adalah buah persembahan dari doa ayah dan ibu, dan kedua adik suster saya itu adalah pemberian dari ayah dan ibu untuk Tuhan Yesus. Mungkin itu saya merasa bahwa itu teman dekatnya, sehingga dalam doa itu, dalam tulisan Bapak setelah Bapak meninggal kami membaca, Bapak bilang, "Tuhan Yesus, saya masih punya anak perempuan. Kalau engkau mau ambil, engkau mau pilih, silakan." Akhirnya ada dua adik saya yang dipilih untuk masuk masuk dalam panggilan, satu sebagai suster misionaris Cinta Kasih Mother Teresa, dan satu lagi PRR bersama saya. Jadi betapa pentingnya orang tua mempersembahkan, betapa pentingnya juga orang tua mendoakan. Tidak hanya mempersembahkan, tetapi mendoakan sampai kapanpun itu. Dan sebenarnya kami ada 4 orang, tetapi karena bapak saya itu sudah lihat 3 orang, dia merasa waduh sudah 3, lalu yang lainnya bagaimana. Akhirnya bapak tuh berdoa di rumah orang, "Tuhan, cukup anak saya saja yang 3 itu, yang satunya jangan." Dan benar tidak. Jadi betapa Tuhan sangat mendengarkan doa ayah dan ibu, sehingga saya mengajak bapak dan ibu yang tercinta, persembahkan anak-anakmu dengan ikhlas. Tuhan akan dengan caranya memanggil. Bukan saja didoakan saat lahir, mungkin dia setelah SMA, doakan saja, Tuhan akan memanggil mereka menurut caranya. Pesan singkat sebenarnya, entah singkat atau panjang, tidak tahu jangka waktunya seperti apa. Bagi saya itu menjadi orang muda tidak hanya tinggal di Pulau Jawa atau Pulau Flores, tetapi coba bisa melihat ruang lingkup yang luas. Karena PRR bukan hanya di Pulau Jawa, atau PRR bukan hanya di Flores, tetapi dia menyebar luas. Sehingga saya ada di Pulau Jawa, sebentar lagi saya akan pindah ke pulau yang lain. Sehingga mari bergabung bersama PRR, kita menjelajahi dunia untuk pelayanan. Karena PRR itu luar biasa sebenarnya. Dari pribumi sampai dengan menjadi kongregasi yang luas, menebarkan sayapnya untuk melayani banyak orang. Sehingga tidak hanya melayani dalam ruang lingkup keluarga, tetapi bisa mengenal banyak orang di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Flores, di luar Pulau NTT, bahkan di luar Indonesia. Dan tidak hanya mengenal kulit putih,
tetapi kita juga bisa mengenal warna kulit yang lain, jenis rambut yang lain, bukan hanya yang lurus tetapi juga yang bengkok-bengkok. Bisa mengenal sekian banyak orang. Tantangan dan peluang yang saya alami, hidup membiara itu indah. Kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau beda negara, beda bahasa, itu yang pertama kita perlu belajar bahasa tempat di mana kita diutus atau tempat di mana kita berkarya. Dan itu satu pergulatan yang juga sebenarnya peluang, sehingga kita boleh tahu banyak bahasa, mengenal banyak orang, seperti itu. Kalau untuk pesan untuk kaum muda, kita perlu bertanya, apa tujuan hidup saya? Mau buat apa dengan hidup yang sementara dan boleh dibilang singkat juga? Maka berpikir dan menimbanglah. Kalau mau silakan bergabung dengan PRR. Kalau yang pemuda-pemuda bergabung dengan kongregasi-kongregasi pria. Bisa juga untuk putri dengan kongregasi-kongregasi putri yang lain. Kita bersatu hati untuk menebar kasih Allah yang menciptakan kita, dan juga Dia akan menjadi tujuan akhir hidup kita. Tuhan, berilah aku kekuatan. Hidup manusia itu kita tidak mempunyai kekuatan selain menyatukan diri dengan Allah, sehingga kita boleh terus berkanjang dalam kehidupan ini. Dan tinggallah dalam kasih-Ku, itu pesan Tuhan. Mau tinggal dalam kasih-Nya yang bisa menjadi kekuatan untuk kita terus hidup dalam sukacita dan berbuat baik. Sebenarnya menjadi religius itu mudah saja. Ketika kita masuk menjadi religius, itu merupakan kemauan. Tetapi kalau setiap proses dilalui dengan baik dan berjalan bersama Tuhan, seiring bersama dengan Tuhan, kita akan menghadapi semuanya dengan sukacita. Karena sebenarnya tantangan itu ada di dalam diri. Dan yang bisa menguasai diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi mari kita membenahi diri dan berani untuk menghadapi tantangan itu. Jangan takut, karena Tuhan bersama kita. Salah satu persembahan terindah dari keluarga adalah memberikan anaknya bagi kepentingan gereja dan bagi kepentingan dunia. Marilah bersama sesama yang lain sepanggilan, persembahkan anak-anakmu untuk menjadi pewarta yang terbaik, apalagi dengan dunia yang penuh tantangan. Kita tetap menguatkan gereja dengan mempersembahkan salah seorang putra atau putrimu untuk kongregasi yang ingin dimasukinya. Dan terima kasih untuk waktu ini, dan kami semoga sharing kami bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari mewartakan kerajaan Allah. Tuhan memberkati.